Shalom, salve, salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelumnya, perkenalkan, saya Florencia Imali, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 12 Kota Kupang. Fasilitator saya, Bapak Melkianus Curohi, dan pengajar praktik saya, Ibu Meike Paulus. Tujuan dari koneksi antar materi ini adalah membuat sintesa atau rangkuman terkait dengan pemahaman, mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari mulai dari modul 1.1 hingga modul 2.1 untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran di mana guru berusaha dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memberikan keleluasaan kepada murid untuk meningkatkan potensi muridnya dan memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Secara umum, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru diharapkan untuk yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan, dan yang keenam, merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, dan merefleksikan pembelajaran. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi di sekolah. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua adalah minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kebutuhan akan kesiapan belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan akan kesiapan belajar murid, guru dituntut untuk melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi dan mengetahui kesiapan belajar murid sehingga dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat agar murid dapat mengikuti dan menerima apa yang akan dipelajarinya. Yang kedua adalah kebutuhan akan minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru diharapkan untuk mampu mengetahui lingkungan di mana tempat murid tinggal, budaya, gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengetahuan awal dengan asesmen diagnostik. Yang kedua, mengamati perilaku murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi praktik pengajaran. Yang keempat, menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah berkolaborasi dengan guru murid sebelumnya. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan beberapa strategi. Strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid, seperti materi, konsep,
atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dalam penerapan strategi diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan konten atau materi sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya, materi yang diberikan berjenjang sesuai dengan kesiapan belajar murid dan cara penyampaian materi disesuaikan dengan gaya belajar murid, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Juga disesuaikan dengan minat murid. Yang kedua adalah strategi diferensiasi proses. Guru perlu melakukan variasi proses belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar atau mengerjakan tugas secara individu, berpasangan, atau berkelompok sesuai dengan gaya belajar murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan diskusi kelas atau diskusi kelompok kecil. Yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah bukti yang ditunjukkan murid kepada guru yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pada diferensiasi produk, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menyajikan produknya sesuai dengan kemampuan dan memilih tema sesuai dengan minatnya. Nah, bagaimanakah koneksi antar materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain di pendidikan guru penggerak yang sudah dipelajari? Ini adalah keterkaitan antara pembelajaran pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara hingga modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang semuanya bermuara pada berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran adalah untuk menuntun segala kekuatan yang ada pada anak sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Sejalan dengan ini, maka guru perlu mengetahui kebutuhan belajar murid dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Berikut adalah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus menumbuhkan nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru perlu mengetahui kebutuhan belajar murid dan berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya adalah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Setiap guru perlu memiliki visi tentang murid impian atau cita-citanya tentang muridnya di masa depan, sehingga guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Guru perlu mengetahui kebutuhan belajar murid dan berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk,
yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat adalah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, bahagia, dan positif. Guru perlu mengetahui kebutuhan belajar murid dan berupaya memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Demikianlah hasil refleksi saya terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.